Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribuntangerang.com. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, Manajer Peliputan Warta Kota. Saya sekarang berada di kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kota Tangerang. Kita akan bertemu Bapak Fredianto, anggota Dewan terpilih di Kota Tangerang dari Dapil 3. Kabarnya beliau juga akan maju di Pilkada Kota Tangerang 27 November 2024 mendatang. Apa yang mendasari alasan Pak Fredi? Kenapa setelah terpilih sebagai anggota Dewan, ia mendedikasikan dirinya untuk Kota Tangerang? Apa latar belakangnya? Saksikan terus tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribuntangerang.com. Kali ini saya sudah bersama Pak Fredianto. Beliau merupakan anggota DPRD terpilih pada Pileg 2024 lalu. Namun yang menarik, beliau disebut-sebut akan maju sebagai bakal calon kepala daerah di Kota Tangerang. Nah, kita pengen tahu siapa sosok Pak Fredi ini, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Apa latar belakangnya atau bagaimana Bapak bisa terlibat di politik praktis nih, Pak? Baik, terima kasih Mas Eko. Saya seorang entrepreneur. Jadi awalnya sebagai direktur di salah satu perusahaan properti di Kota Tangerang, dan alhamdulillah di saat itu saya tidak sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk menjadi caleg ataupun nggak terbersit seperti itu. Tapi masya Allah, mungkin ini takdir ya. Kita tidak bisa memungkiri takdir. Sekitar di tahun 2021 saya mulai masuk ke PKS. Dan alhamdulillah disitulah di PKS banyak diberikan pendidikan mengenai politik, dan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ternyata masya Allah, politik itu bukan kotor, kan banyak kan di masyarakat itu sekarang politik kotor. Ternyata bukan politiknya yang kotor, tapi mungkin oknumnya seperti itu. Nah, saya dari situ dengan saya berbekal sudah mendapatkan ilmu politik sedikit demi sedikit dari Partai PKS, dan alhamdulillah saya kemarin dicalonkan, dipilih ya. Kalau di PKS itu tidak mencalonkan, nggak boleh. Kalau di PKS mengajukan itu langsung dicoret seperti itu. Jadi di PKS itu saya dipilih, dan awalnya saya tidak keluarga saya nggak setuju, tapi begitu kita mempelajari tentang politik ataupun bagaimana, ternyata itu dampaknya luar biasa. Kalau politik dipegang oleh orang-orang yang insya Allah bertanggung jawab, itu akan bagus seperti itu. Mungkin itu latar belakang saya bagaimana bisa masuk ke politik seperti itu. Meyakinkan keluarga gimana tadi, Pak? Kan pasti nggak mudah, Pak. Apalagi Bapak baru tuh. Ya, jadi saya dulu saat saya sebagai pengusaha, memang saya sering pulang malam bahkan pagi ya. Di situ mungkin keluarga saya komplain, ini pasti kalau nanti jadi anggota dewan itu akan nggak pulang-pulang, karena melihat anggota dewan itu kan memang sering kerja di luar ya, sering kunjungan kerja seperti itu. Tapi dengan waktu kira-kira 1 bulan itu alhamdulillah istri saya sudah mulai mengizinkan, tapi juga dengan berat hati seperti itu. Anak-anak saya yakinkan, dan saya masih tetap harus bertanggung jawab kepada keluarga. Waktu itu anak saya masih masih mondok di Bogor. Saya tetap tidak meskipun saya dalam masa kampanye, saya tetap harus saya lakukan seperti apa yang sebelum kampanye seperti itu. Ya, jadi menjenguk atau apapun itu saya tunjukkan. Oh, nggak berubah. Itu lama-lama
akhirnya ridho kepada saya untuk mengikuti pileg seperti itu. Berarti keluarga udah sah mewakafkan Pak Freddy ke warga Kota Tangerang? Sudah insya Allah seperti itu. Oke. Nah, Bapak ini latar belakangnya kan tadi pengusaha. Ya itu kenapa tertarik di dunia politik? Ya oke, Bapak ingin mengubah, tapi pasti ada ingin berbuat sesuatu buat masyarakat. Ini apa yang Bapak ingin kejar? Baik, saya diajarkan kemarin, saya ini kan sering mengikuti kajian di Ustadz PKS ya. Jadi di situ saya diberikan bahwa ada hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'ahum linas. Dari di situ, jadi kalau kita bisa bermanfaat bagi masyarakat, itulah tujuan kita sebenarnya. Jadi kan banyak ibadah itu memang banyak, tapi yang mudah untuk kita lakukan yaitu bermanfaat bagi siapapun seperti itu. Jadi itulah sedikit demi sedikit kita menggali ilmu, tentunya ilmu ini ya, ilmu agama, dan alhamdulillah saya ketemu di situ. Akhirnya itulah yang membuat tekad saya bulat untuk bisa menjadi turun di politik seperti itu. Pak bicara tadi Pak, pertama kali baru terjun di pileg. 2024, berarti kan 3 tahun ya, 3 tahun berpolitik. Terpilih di Dapil 3 ya Pak ya, Pondok Pinang ya. Ya betul. Pondok Pinang. Nanti akan dilantik sebagai anggota DPRD. Apa yang Bapak lakukan tuh selama menjelang pileg tuh? Bapak gimana meyakinkan para pemilik suara, warga? Apa yang Bapak lakukan? Baik. Saya sebenarnya pemain lama. Jadi karena saya ini orang hijrah, di tahun 2008 sampai di 2020 itu saya sebenarnya sudah bermasyarakat. Jadi kita sudah kita mempunyai investasi sosial di masyarakat. Jadi sudah dikenal sebenarnya. Saya hanya tinggal mengingatkan teman-teman lama, diingatkan, terus kita tolong dong bantu kita mau nyalek. Udah teman-teman pada semangat karena kita masih punya hubungan kepada masyarakat, tentunya tokoh masyarakat, RT RW, Ustadz, Kiai, seperti itu. Karena apa? Karena saya dulu di properti itu banyak kenalan dengan kita tahu ya, namanya kalau properti itu tanah apa? Pasti keamanan terus tokoh masyarakat sama teman-teman kita yang biasanya ke proyek seperti itu ya itu paham lah ya, Mas Eko paham ya. Seperti itu. Jadi itu enak sekali, kita mencari itu enak sekali. Dan alhamdulillah saya tidak punya tidak punya histori yang jelek dengan teman-teman. Saya terus menjalin hubungan dengan teman-teman meskipun saya setelah saya resign dari perusahaan di tahun 2015 seperti itu. Dan saya dulu pernah menjabat ini asisten manajer Persikota. Wah, itu. Sahih nih. Oke. Jadi saya support Persikota di tahun 2014. 2014. Ya. Ya kemungkinan berarti kita ketemu di era itu mungkin Pak. Iya. Jadi sebelum podcast ini tadi Bapak bilang kayaknya kita pernah ketemu gitu. Nah kebetulan saya pernah di olahraga dulu Pak ya, mungkin di era bisa itu, jadi Pak. Makanya ini familiar ini bukan yang asing, bukan muka-muka asing seperti itu. Siap. Berarti tinggal meneruskan saja ya investasi sosial yang selama ini Bapak. Betul, tinggal menambahkan sedikit. Jadi karena yang kita kenal itu adalah tokoh masyarakat, jadi tinggal menghubungkan kepada teman-temannya yang lain. Meskipun kita tahu sudah punya pegangan, waduh ini sudah punya pegangan ini nih, caleg ini, enggak masalah. Saya minta tolonglah bagiin saya, jadiin saya. Pada semangat teman-teman, dan alhamdulillah sampai sekarang buktinya ya Allah takdirkan saya bisa terpilih menjadi anggota dewan seperti itu. Kan ini sudah terpilih ya Pak. Kemudian pengen maju lagi sebagai calon kepala daerah. Kita nggak berbicara Tangerang 1, Tangerang 2. Kenapa menurut Bapak perlu ikut maju di Pilkada Kota Tangerang? Baik, itu karena mendapatkan dorongan dari masyarakat. Seperti itu. Jadi ketika masa kampanye kemarin? Iya, jadi itu sebenarnya ibaratnya kita bicara hanya sekedar bicara,
Tapi wah ini kalau ini Bang Haji ini kalau nanti jadi sekalian aja kita udah untuk ke ini pilkada seperti itu. Itulah ditangkap oleh DPD. Jadi banyak tokoh masyarakat waktu saat kita perkenalkan dengan ketua DPD, akhirnya mungkin dari situ ketua DPD menyampaikan kepada pengurus DPD sehingga mungkin sekarang timbul nama saya seperti itu. Dan itu memang mekanismenya juga nggak sebentar gitu, perlu apa namanya mungkin DPD ya perlu klarifikasi, perlu ngecek bener apa enggak seperti itu. Pak, di PKS ini kan ada dua nama berarti sekarang, Pak Hilmi ya, Pak Hilmi Fuad dengan Bapak. Menurut Bapak apa kelebihan yang Bapak punya? Kita nggak bicara kekurangannya Pak Hilmi, tapi menurut Bapak apa kelebihan yang Bapak punya? Ya, kalau saya, karena saya ini saat ini praktisi, kita bicara yang sederhana ya. Jadi saat ini saya adalah praktisi UMKM, dan di Kota Tangerang ini sedang digalakkan UMKM. Tapi saya melihat, saya pribadi dengan kacamata saya, sudah banyak orang bicara UMKM. Banyak banget. Ya, banyak banget. Tapi tidak terkelola, hanya ramainya di tiap kelurahan, di tiap kecamatan, UMKM, tapi UMKM hanya apa? Dagang. Tidak dibekali dengan ilmu bisnis, bagaimana kita nanti bisa mendatangkan investor, bagaimana kita, ini saya melihat kita, kalau kita ke sebuah kota, biasanya itu ada kota oleh-oleh khusus daerah mana gitu. Di Tangerang ini sebenarnya juga bisa. Khusus oleh-oleh khas Tangerang bisa ini kan dikemas ya seperti itu. Jadi saya, karena itu yang menjadi konsen saya kalau dari saya itu menginginkan dari UMKM ini bisa menjadikan kota Tangerang ini mandiri. Karena saya tahu lapangan asli. Kalau tahu lapangan sini itu ya di mana sih pasti orang ingin mendapatkan uang tapi tidak sengsara seperti itu ya. Kita harus membekali ilmu untuk mungkin produksi bisa, dagang. Saya rasa warga Kota Tangerang ini hebat-hebat. Kalau untuk produksi bagus, cuman untuk manajemen penjualan itu yang kurang. Nah itu harus kita kemas. Sebenarnya luar biasa itu sebenarnya marketing ya. Jadi kalau produksi produk-produk makanan, kerajinan tas atau apa itu sudah banyak, udah di Kota Tangerang udah banyak. Tinggal kita mengemasnya bagaimana untuk bisa dipasarkan kepada di dalam Kota Tangerang sendiri dan di luar Kota Tangerang seperti itu. Tadi Bapak bilang udah apa ya, orang lapangan itu. Masalah apa lagi Pak yang di Kota Tangerang nih perlu dibenahi? Ya. Menurut Bapak apa masalah yang paling mendesak lah untuk diselesaikan? Ya, paling kalau Tangerang ini kan kalau masalah yang kelihatan itu adalah sampah. Itu masalah kayaknya di Tangerang Raya Pak. Ya, Tangerang Raya itu semua sih. Semua itu memang sampah. Kita banyak melihat kalau kita malam orang-orang yang mungkin ya naik motor langsung lempar pakai itu tas plastik seperti itu kan. Dan terus ini masalah tawuran. Tawuran ini perlu kita perhatikan karena apa sih? Kita kembali lagi kepada sebenarnya Kota Tangerang. Kota Tangerang ini adalah kota yang berakhlakul karimah. Sebenarnya ini yang perlu kita tekankan nanti adalah itu di pendidikan seperti itu. Pendidikan bukan hanya anaknya ya. Sekarang orang tua itu juga harus konsen kepada pendidikan anak. Kalau kita lihat sekarang itu yang penting bayar sekolah udah selesai, tapi orang tua nggak peduli, menyerahkan kepada sekolah. Jadi ibaratnya seperti mesin laundry. Ini anak-anak saya serahkan di sini, nanti pulang dari sekolah udah bersih, nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada pendidikan kita bersinergi dengan rumah. Seperti itu. Pendidikan, intinya pendidikan. Ya. Makanya saya juga punya sekolah. Sekolah punya. Di mana Pak? Saya mempunyai sekolah di sebelahnya Taman Royal, namanya Sekolah SDIT Quran Asfa.
Oke, Seperti SD itu. Quran Asfal. Ya, Oke. mudah-mudahan bisa mencetak generasi yang pemimpin peradaban seperti itu. Amin amin insyaallah. Nah, Pak bicara partai ya. Ini komunikasinya oke, Pak Freddy diusung sama PKS, tapi komunikasi dengan partai lain gimana Pak sejauh ini? Ya, alhamdulillah semenjak saya mendapatkan rekom dari PKS, dari partai PKS, saya terus menjalin hubungan politik ya dengan banyak partai, dengan bacalek juga, calon-calon pemimpin daerah juga saya melakukan komunikasi politik seperti itu. Partai siapa aja? Kalau partai saya sudah ke PKB, ya, terus ke Golkar, terus ke pernah penjajahan ke Demokrat, ya. Terus ke mana itu? Ke Nasdem, seperti itu. Sementara masih di situ. Kalau calon? Ya, calon lain ke siapa aja Pak? Artinya ada komunikasi ke siapa? Oh, kalau calon saya sudah dengan Pak Haji Jamal, Pak Haji Jamal. Terus dengan Pak Sarudin, ya, terus sama siapa lagi ya? Pak Helmi, Pak Jajuli, ya, Pak Jajuli. Itu baru. Kalau ke calon saya baru 4. Oke. Ya. Oh, sama ini komunikasi, ya 4 yang kita sudah intent ya, seperti itu. Artinya kan sekarang masih di tahap partai melihat atau nanti bergantung hasil survei ya Pak? Betul. Bagaimana sekarang elektabilitas setiap tokoh? Karena nanti yang dijual bukan partainya nih sebetulnya Pak, tokohannya gitu ya. Oke lah partai karena mekanisme atau sistem demokrasi di kita masih tidak memungkinkan kita untuk mengajukan calon yang sesuai kehendak ya Pak. Artinya kan harus lewat partai gitu. Nah, bicara kemungkinan itu Pak, artinya Bapak udah terpilih anggota dewan. Iya. Kalau nanti terpilih lagi, nah status Bapak sebagai kontraktor atau apapun di luar lain itu gimana Pak komitmen Bapak? Kalau ini kan saya sudah jalan ya. Sebenarnya kalau perusahaan saya sudah jalan, sudah ada orangnya. Jadi ya saya karena sudah saya siapkan. Sebelum kemarin di 2 tahun belakangan ini sudah saya siapkan orang-orangnya siapa orang saya. Jadi saya nanti udah nggak mengurusi untuk usaha saya pribadi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ya karena saya sudah mendapatkan amanah untuk menjadi anggota dewan, ya saya insya Allah akan fokus kepada anggota dewan seperti itu, ngurusi masyarakat. Wah, berat nih. Ngurusi masyarakat ya. Jadi udah nggak cawe-cawe lagi ya Pak ya? Udah enggak. Kita udah masanya udah bukan masa itu, kita udah pernah mengalami masa itulah, ibaratnya masa glamor atau apa, kita udah sekarang mungkin di sisa-sisa umur ini mudah-mudahan saya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Itu. Pak, boleh diceritain nggak Pak? Ya. Bapak tuh lahir di mana, masa kecil gimana, terus sampai sekarang, posisi sekarang atau masa ketika Bapak merintis usaha tuh bagaimana? Baik, saya dulu lahir di Kota Malang, ya, di Malang, dan masa kecil ibu saya sebagai seorang penjahit baju. Ya. Terus bapak saya sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri biasa ya, bukan pejabat. Adik saya ada 3, jadi sebenarnya kita dengan kehidupan dulu tuh yang pas-pasan seperti itu. Jadi saya banyak yang ngasuh. Jadi kuat. Kalau kita tahu ya, kalau mbak saya ngasuh, ini diasuh oleh seorang paman, diasuh oleh seorang kakek saya dulu seorang ABRI gitu. TNI jadi, sekarang ya? TNI ya. Jadi saya dulu ikut kakek sebenarnya seperti itu. Di Malang juga? Di Malang juga. Jadi kan karena saya cucu yang pertama, akhirnya saya tinggal bersama kakek nenek seperti itu. Tapi orang tua saya nggak jauh dari situ. Untuk sekolah sih saya biasa-biasa aja, paling SD ya saya juara, hanya kelas 1 aja, habis itu nggak pernah. Tapi 10 besar, masih 10 besar. Untuk SMP saya juga sekolah biasa-biasa. Di Malang juga? Di Malang juga. Terus SMA saya juga di Malang,
biasa-biasa juga, nggak ada yang menonjol ataupun bagaimana. Cuman saya dulu sudah mempunyai ini apa ya, mungkin bakat mimpin. Jadi mungkin saya dulu badannya besar, akhirnya dipilih sama teman-teman ini menjadi ketua kelas. Oh, oke. Ya. SMA itu? Sering mulai SD, SMP itu saya pasti pernah menjabat ketua kelas. Oke. Nah, terus saya kuliah di Poltek Universitas Brawijaya jurusan Teknik Sipil ya. Setelah lulus saya juga biasa-biasa saja. Sebentar. Ya. Pas kuliah itu artinya ada kendala biaya nggak? Masa sekolah deh? Oh ya, saya pernah saya lulus SMA saya tidak melanjutkan karena nggak punya biaya. Lulus SMA? Ya, Terus? saya setahun itu bekerja. Oke. Saya bekerja di perusahaan kontraktor seperti itu. Dan sorenya saya dulu waktu masih musim roti burger ya, di tahun 99 tuh masih musim roti burger ya, itu seharga 1.500. Saya jualan. Ke sekolah-sekolah atau keliling? Enggak, saya dorong gerobak. Oh. Bener. Bisa di cross check nanti kalau di daerah mungkin di daerah tempat saya itu. Namanya apa, Pak? Namanya saya di Turen, namanya Turen ya. Namanya Kecamatan Turen, Kabupaten Malang gitu. Jadi saya dulu selama 6 bulan itu saya jualan burger. Jadi paginya kerja ikut kontraktor itu? Ya. Sorenya jualan? Jualan burger. Ya. Keliling? Enggak, mangkal di depan gang. Oh. Saya sampai ya gitu ya. Jadi seperti itu selama setahun ya. Karena kita saya setahun itu tidak langsung kuliah. Setelah itu saya mendaftarkan di Politeknik karena ikut saya nggak mampu ikut bukan UMPTN. Zaman dulu UMPTN itu saya merasa nggak mampu karena saya nggak mau belajar, udah nggak mau pusing lah. Akhirnya saya masuk ke Politeknik Universitas Brawijaya. Itu juga susah masuknya. Seperti alhamdulillah masuk D3, saya lulus langsung bekerja di konsultan. Itu modal dari usaha itu tadi, dagang burger? Sebagian. Gitu. Sebagian dari orang tua. Orang tua saya mengingat luar biasa orang tua saya dari karena pekerjaannya ini ya pegawai negeri biasa ya, selalu pas-pasan lah seperti itu. Nggak ada yang seperti layaknya orang-orang harus les di mana, saya biasa saja seperti itu. Saya dulu juga ngeband. Karena itu ngeband saya dulu anak muda sekali karena ngeband saya sering mengadakan, kalau nggak punya duit itu dulu saya mengadakan. Ini zaman-zaman kuliah ya, saya mengadakan parade musik. Parade musik anak punk, parade musik yang black metal yang itu ada dulu. Jadi seperti itu. Nah, lanjut Pak, setelah kuliah itu lulus. Baik, setelah kuliah lulus, saya langsung bekerja di konsultan. Nggak lama ya, karena proyek konsultan jalan di Mojokerto waktu itu paling nggak lama, karena pekerjaan jalan itu cuma 3 bulan. Setelah itu saya melamar pekerjaan di pabrik pabrik pembekuan udang. Itu saya menjadi set manager. Di situ juga nggak lama, saya ingin sambil kuliah, tapi perusahaan saya nggak bolehin. Karena saya pingin S1 kan, dulu masih D3. Akhirnya di tahun itu saya mengundurkan diri, saya bekerja dulu, alhamdulillah langsung diterima di perusahaan properti yang terbesar di Malang. Itu. Wah, terus. Ya, alhamdulillah setelah setahun bekerja, saya melanjutkan kuliah S1. Selama 2 tahun, dan 2004 karena saya dulu saya itu orangnya tuh gampang kepada teman tuh, sering membantu atau apa. Akhirnya ada teman saya yang keterima di Jakarta. Saya dari Malang langsung diajak karena enakan lah pokoknya, saya membantu saya hitungin gitu. Saya dulu bagian ini di perumahan tuh bagian menghitung RAB, menghitung struktur bangunan seperti itu. Terus pindah ke Jakarta. Nah, pindah ke Jakarta di 2024 saya ke Daton. 2004.
Ya, 2004 di Pasar Kemis itu ada namanya perumahan Kedaton Golf ya itu ya. Di situ saya juga menjadi manajer proyek. Setelah tidak di sana jualan tidak bagus karena tolnya juga belum ada. Saya sama owner perusahaan dipindahkan ke Cipondo ceritanya seperti itu. Cipondo dan Cipondo alhamdulillah memegang proyek perumahan juga. Pada saat saya memegang itu alhamdulillah itu. Jadi saya ditarget oleh owner itu satu tahun saya harus jualan 150 miliar. Terus? Nah, tapi namanya owner kan pasti minta yang tinggi-tinggi, tapi saya bisa paling 105, 110 gitu, 100, pokoknya tapi di atas 100. Tapi di atas 100 sedikit. Dan alhamdulillah dari situ, dari saya menjadi manajer proyek, akhirnya di tahun 2012 saya diangkat sebagai direktur. Itu ceritanya seperti itu. Seperti itu. Dan ya dengan berjalannya waktu, saat itu juga memang masih kita berhubungan dengan bank itu masih muda atau apa, tapi karena di masa itu properti sedang naik-naiknya, itu juga banyak properti yang nakal. Makanya kebijakan bank dirubah, kita pun juga berdampak seperti itu. Karena saya dulu selain saya bekerja sebagai direktur, saya mempunyai perumahan sendiri. Seperti itu. Mungkin itu sih jalannya sampai itu ya, terus dan makanya saya banyak mempunyai sahabat-sahabat di Pemda, di Pemkot ya. Makanya saya akhirnya di tahun 2014 itu saya diminta untuk mensupport Persikota. Di situ ceritanya seperti itu dari 2014 setelah Pak Arif sama Pak Sarudin dilantik, itulah saya mulai berkecimpung di Persikota. Dulu ininya Pak Jalal Jalil untuk manajernya, saya sebagai asisten manajer gitu. Saya support dari belakang seperti itu. Siap. Nah, karena ini orang properti, saya akan tanya gini, bagaimana caranya menghadirkan, kan perumahan itu masalah ya Pak buat sebagian besar orang. Gen Z kita sebut gitulah, mereka disalahkan karena sering ngopi, padahal harga rumah atau properti itu yang terus naik. Caranya nih gimana Pak supaya setiap kita ngomong kota Tangerang lah, bagaimana mereka bisa mendapatkan rumah yang harganya terjangkau, ya yang bisa mereka bayar pada akhirnya gitu, yang tidak memberatkan. Baik, itu gini, karena di kota Tangerang pun ini harga tanah juga udah nggak murah. Betul Pak. Mahal sekali. Apalagi kemarin kan dengan di kota Tangerang ini banyak developer yang besar-besar. Itu dampaknya menaikkan harga-harga yang ada di kampung-kampung juga seperti itu. Jadi kita orang-orang kita ini khususnya di kota Tangerang ini melihat, wah di perumahan situ aja sudah segitu, kita harganya segitu lah itu. Mungkin pengembang pun akan berat untuk membebaskan di perkampungan seperti itu. Jadi tapi masih banyak di sini perorangan ataupun perusahaan yang mempunyai lahan besar. Saya tahu, semua tahu, orang-orangnya siapa tahu, karena kan kita dulu berkecimpung di properti ya, jadi tahu ini tanah siapa. Jadi nanti saya sih punya punya rencana. Jadi kalau kita siapkan untuk generasi Gen Z, itu sekarang bukan rumah, apartemen murah, yang lokasinya bukan di pinggir ya, pastinya harus di tengah-tengah kota kan. Nggak mau kalau generasi kita minggir dikit nggak bisa Pak. Nggak bisa. harus deket dengan mall, deket dengan tempat ngopi. Ya memang gimana, sudah zamannya seperti itu, nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Paling itu berarti ya, menyediakan apartemen hunian vertikal yang murah tapi bagus, yang bisa dijangkau oleh generasi Gen Z seperti itu. Wah, keren, mudah-mudahan.
Tapi ini juga yang masalah di kota Tangerang itu sekarang kemacetan. Ya. Kemacetan. Jadi kemacetan itu banyak kan kita lihat dari di bantaran ini tanah-tanah pengairan itu masih dibangun oleh bangunan yang bangunan orang nempatin sudah lama seperti itu. Itu bisa dibersihkan sebenarnya. Dibersihkan juga kita siapkan, tapi harus kita siapkan sebenarnya. Kalau kita gusur-gusur aja kasihan juga, tapi digusur juga kita siapkan untuk rumahnya dan tempat mencari makannya, nafkahnya, seperti itu. Ya betul Pak. Ya karena kalau cuma disediain rumahnya doang, nanti kita cari makannya gimana? Ya, seperti itu. Oke. Pak, terakhir Pak. Ya, siap. Bagaimana warga kota Tangerang nih yakin kalau Bapak adalah pemimpin, anggota dewan juga, pelayan masyarakat yang baik, yang nantinya tidak menggunakan wewenang yang Bapak punya untuk kepentingan golongan atau pribadi. Apa komitmen Bapak ke rakyat? Baik, karena saya tadi itu yang sudah saya sampaikan di awal, jadi dengan saya mempelajari apa yang saya yakinin ya tadi, khairunas anfa'ahum linas. Jadi saya harus bermanfaat, dan apapun kegiatan saya nanti itu adalah ibadah. Kalau ibadah itu nggak ada hal-hal jelek, nggak ada. Kalau sudah diniatkan ibadah itu udah baik gitu. Kalaupun jelek namanya manusia, ada yang ngingetin, cepet kembali seperti itu. Itu jadi niatkan ibadah. Kalau niatnya ibadah di mana-mana baik, nggak mungkin nggak baik kalau sudah diniatkan mewakafkan diri untuk ibadah seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Fredianto atas waktunya. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan apa yang diupayakan membuahkan hasil yang baik. Amin. Kita kembalikan kepada warga kota Tangerang ya yang memiliki hak suara. Apapun nanti pilihan kembali ke warga. Demikian podcast kali ini, sampai berjumpa dengan narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.